Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Lovely Math. Di video kita kali ini kita akan mulai membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, yang pertama kita akan bahas hari ini itu adalah rata-rata atau mean. Sebelum kita mulai video kita hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya, agar video ini lebih bermanfaat. Kita masuk ke ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu rata-rata atau mean. Kita ke konsepnya dulu ya, teman-teman ya. Judulnya adalah rata-rata. Rata-rata atau mean. Nah, rata-rata atau mean ini itu ada dua. Nah, akan ada dua, yaitu rata-rata data tunggal. Rata-rata data tunggal yang pertama. Dan yang kedua nanti adalah rata-rata data berkelompok. Jadi kita akan bahas satu-satu. Karena di rata-rata atau mean sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama adalah rata-rata data tunggal. Yang kedua adalah rata-rata data berkelompok. Kita mulai dulu yang pertama ya, yang ini, yang rata-rata data tunggal. Kita masuk ke rata-rata, atau nama lain rata-rata itu juga nanti adalah rataan, atau satu lagi mean, itu sama. Nah, lambang dari rata-rata atau simbol lambang dari rata-rata itu adalah X bar ya. Nah, ini adalah lambang dari rata-rata atau simbol. Nah, apakah itu rata-rata? Kita ke definisi terlebih dahulu. Rata-rata atau mean, lambangnya adalah X bar, itu adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Jadi ada jumlah nilai sama banyaknya data. Nah, jika ini kan kita tadi udah kumpul semua ya, kalau misalnya kita hari ini mau bahas rata-rata data tunggal. Jadi kalau misalnya data tunggal itu, kalau jika ada suatu data, datanya adalah ada X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Nah, kita akan menghitung datanya, menghitung rata-rata. Nah, rata-ratanya itu adalah ini, kita tambah-tambahin aja kita tambah-tambahin aja datanya. Jadinya X1 tambah X2 ditambah X3
tambah dan seterusnya ditambah sampai dengan xn, lalu dibagi sebanyak n. Jadi datanya ditambah-tambah kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ini tadi biar nggak lupa ditulis ya, ini adalah rata-rata data tunggal. Oke, kok tunggal? Nah, rata-rata data tunggal. Contoh, kita ke contoh biar lebih paham. Kita ke contoh soal. Kita ke contoh soal ya. Diketahui data, ada datanya 8, 3, 3, 4, 7, 1, 5, 4, 8, 7. Nah, mean dari data tersebut adalah, pertanyaannya berapakah mean dari data tersebut adalah. Nah, kita akan menghitung berapa mean dari data ini. Nah, tadi kan ini datanya data tunggal. Berarti caranya gimana tadi? Dijumlahkan saja. Berarti X barnya itu 8 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 7 dibagi dengan n. N tadi itu adalah jumlahnya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini semua kita bagi dengan 10. Gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, kita jumlahkan. 8 tambah 3, 11 tambah 3, 14, 18, 25, 25 tambah 1, 26, 26, 31, 31, 35, 35, 43, 43 tambah 7, 50. 50 dibagi dengan 10. Gitu ya. Berarti 50 dibagi 10 berapa? Sama dengan 5. Nah, jadi rata-rata dari data tersebut itu adalah 5. Oke, gampang sekali bukan? Nah, lanjut masih di rata-rata data tunggal, tapi ada jenis yang kedua. Ini ada jenis yang kedua ya. Kita tadi kan masih di rata-rata data tunggal. Nah, kita ke jenis yang kedua. Jenis yang kedua itu adalah rata-rata atau min untuk data berfrekuensi. Oke. Jadi kuncinya itu adalah data berfrekuensi. Jadi data berfrekuensi itu ada satu data tapi memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi tertentu itu banyaknya tertentu. Kalau ini kan misalnya 8. 8-nya cuma 1. Ini 3-nya ada berapa frekuensinya? 2. Nah, sekarang ini yang lebih banyak daripada ini. Kalau isi yang soal ini kan dia tidak begitu banyak, jumlah datanya hanya 10. Nah, kalau yang ini dia masih data tunggal tapi memiliki frekuensi tertentu. Nah, untuk data tunggal dengan frekuensi tertentu, cara menghitung rata-ratanya adalah X bar, sama ya, ingat ya, tadi lambang dari rata-rata adalah X bar. X bar itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI. Wow, lambangnya kayaknya susah banget gitu ya, tapi kenyataannya itu cara menggunakannya tidak sesulit lambangnya. Nah, ini lambang ini hanya mempermudah untuk membuat rumus. Nah, sigma itu artinya adalah jumlah. Jadi ini jumlah dari hasil perkalian si FI dikali dengan si XI. Oke.
Jadi ini biar nggak bingung, di sini kita buat sama-sama keterangannya dari simbol-simbolnya. Yang pertama adalah X bar. X bar tadi adalah rata-rata. Kemudian XI itu adalah data ke I, biar nggak bingung. Kemudian N itu adalah banyaknya data. Dan si FI itu adalah frekuensi data ke I. Nah, ini akan lebih mudah lagi kalau kita langsung ke contoh soal. Insya Allah nggak begitu sulit kalau kita udah ke contoh soal. Oke, ini contoh soalnya. Tentukan min dari data berikut ini. Jadi ini kita punya data berfrekuensi. Yang pertama di sini ada si data ke atau XI 20, frekuensinya 4, 50 frekuensinya 7, 80 frekuensinya 3, 90 frekuensinya 2, dan 100 frekuensinya 4. Kita akan menentukan berapakah min dari data berfrekuensi di bawah ini. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa mencari rata-rata atau min dari data berfrekuensi adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N hasil perkalian dari FI dikali dengan XI, kemudian dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI. Berarti kita cari dulu FI kali XI, kemudian kita cari lagi berapakah jumlah dari FI. Oke, yang pertama FI dikali XI. FI dikali XI berarti pertama 4 kali dengan 20 sama dengan 80. Kemudian 7 dikali 50 sama dengan 350. Terus 3 dikali 80 sama dengan 240. 2 dikali 90 sama dengan 180. 4 dikali 100 sama dengan 400. Gitu ya. Nah, sigma itu adalah penjumlahan, artinya penjumlahan. Jadi ini kita jumlahkan. Sigma dari FI dikali XI kita jumlahkan 80 tambah 350, kemudian tambah 240, tambah lagi 180, tambah lagi 400. Itu hasilnya adalah 1250. Nah, yang kedua yang kita perlukan adalah sigma dari FI, berarti jumlah dari frekuensi data. Berarti ini sigma dari FI. Tambahkan 4, tambah 7, tambah 3, tambah 2, tambah 4. Nah, ini semua kita tambahkan. Hasilnya adalah 20. Nah, sehingga minnya adalah kita bagi 1250 dibagi dengan 20. Gitu ya. Maka ini sama dengan 62,5. Oke, itulah min dari data tunggal, baik itu data tunggal yang biasa sama data tunggal berfrekuensi. Mudah sekali bukan? Ada 2 rumus untuk video kali ini. Oke, demikianlah video kita kali ini tentang ukuran pemusatan data atau min data tunggal. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya. Untuk update video-video terbaru di channel YouTube Lovely Math. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum.